Tuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral Rusli Alitan Dalam Rai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita sebagai pengusaha yang baru mendaftarkan usaha kita, artinya telah memiliki akta notaris, lalu kita lanjutkan dengan mendaftar usaha kita di perizinan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita datangi perizinan, lalu kita minta petunjuk. Maka mereka akan mengatakan, yaitu kita buka Google. Setelah buka Google, ketik alamat situs yaitu OSS Go ID, ya. Misalnya kita ketik ini, ya, OSS Go ID, lalu kita enter, maka akan muncul portal, yaitu portal Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini ada pengumuman, kita bisa lihat, kita baca, dan ini ada kewajiban kita yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, ini kewajiban, kita bisa lihat. Nah, oke lah, kita lanjutkan saja ya. Ada selamat datang pada di OSS versi 1,1 dan seterusnya, ada petunjuk-petunjuk teknisnya. Lalu setelah itu kita keluar saja dari halaman pembuka ini, halaman opening ini. Kita keluar, cara keluarnya otomatis kita harus kali yang ada tanda kali ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Karena kita sudah punya akta notaris, kita mau daftar di aplikasi OSS Go ID, maka kita langsung masuk pada klik kata daftar masuk, atau bisa sebelah kanan. Di sini ada submenu yang lain juga, menu informasi, referensi, insentif berusaha, daftar PTSP, pengumuman, atau daftar masuk. Sama dengan kita klik daftar masuk. Nah, kita klik daftar masuk, di sini akan muncul form login. Kita masuk untuk meregistrasi. Ya, kalau kita sudah registrasi dikasih user dan password, maka kita ketik user dan password kita. Nah, ini kebetulan kita sendiri. Saya mencoba memfasilitasi saudara saya Ferdinand Ode untuk bagaimana Anda mendaftar sebagai seorang pengusaha. Setelah buka aplikasi OSS tadi, kita klik daftar atau masuk, akan muncul ini alamat situsnya, form login. Karena belum punya user dan password, langkah selanjutnya adalah kita klik daftar atau register ya. Kita klik daftar karena kita orang Indonesia. Daftar. Nah, di sini muncul form daftar isian. Yang pertama di sini kita elemen wajib yang diisi, jenis identitas yang kita miliki apa. Kalau kita orang asing ya pasti paspor ya. Kita warga negara Indonesia kan pasti kartu tanda penduduk. Setelah itu warga negara asing juga sudah punya kartu KTP, yaitu KTP warga negara asing bagi yang telah memiliki kitab. Nah, setelah di sini kita ketik nomor induk kependuduknya, misalnya kita ketik 81, niknya 71 03 15 05 76 000 sekian 00 sekian. Lalu selanjutnya kita ketik kita orang Indonesia. Tanggal bulan tahun lahirnya kapan? Ada formatnya nih. Tanggal bulan tahun. Jadi 22 digit baru 4 digit. Misalnya adalah tanggal 15 bulan 5, tahunnya kita adalah tahun 976 misalnya nih, 76. Oke. Setelah itu nomor HP kita, apa nomor HP yang aktif? 08 ya, 08 21 98 98 55 email misalnya yang aktif ini, karena otomatis nanti user dan password akan masuk di email. Email kita apa? Yang aktif, yang bisa dibuka di HP kita. Coba. Email kita itu yang aktif. Buka di HP kita Gmail. Kalau sudah disetting, kita lihat di HP kita itu tulis Gmail. Kalau sudah disetting otomatis masuk. Yang aktif karena nanti secara otomatis dia masuk di email kita ya. Jadi pastikan email kita itu penulisannya benar. Jangan lupa penulisannya harus benar sesuai yang kita peroleh setelah kita daftar di Gmail misalnya ya. Kita
Ya, kita tunggu alamat emailnya, misalnya nanti akhirannya Gmail ya, @gmail. Gmail itu akhirannya .com, tapi depannya siapa. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini misalnya namanya apa tuh, JJ ya, Jimis saja. J2 ya, JJ I J Jim Mi Y saja. Misalnya seperti itu ya. JJ itu. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan kode Kafka di atas. Ya, kode ini kita masukkan ya. Lu Timur ya. Lu Timur. Tidak, itu kode Kafka. Itu bukan Lu Timur, kita nih orang Kota Bawah, ini orang Buton nih. Tidak apa. Saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan. Jangan dulu centang. Ada baiknya kita baca syarat dan ketentuan yang dimaksud ya. Wah, ini ada error nih. Kalau error begini bagaimana nih? Bagaimana kita bisa lanjut nih pendaftaran kalau begini ceritanya? Harusnya PDF-nya harus ada ini. Jangan hanya syarat dan ketentuan. Bagaimana kalau kita oke saja? Kita oke saja. Kesalahan bukan pada kami. Kesalahan berada bukan komputer kami pada itu. Atau ini cuma contoh ya. Itulah benar dah. Kita submit saja. Syarat dan ketentuan itu kita okekan saja. Harusnya kita baca dulu. Nah, proses registrasi berhasil data NIK valid. Informasi terkait aktivasi akun akan dikirim melalui email Anda. Nanti masuk situ. Periksa di emailmu. Nah, masuk. Nah, kalau hari ini dia masuk, otomatis coba lihat. Valid NIK-nya. NIK-nya tidak seperti. Coba kalau NIK kita valid, nah, nanti kita mendapat user seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para calon investor di mana saya berada, saya harus sengaja menampilkan ini supaya kita sebagai orang baru punya keinginan besar untuk berusaha. Sudah ada usaha kita, tetapi untuk punya badan usaha, setelah kita punya akta notaris, baik itu CV, firma, PT, maka langkah selanjutnya adalah kita datang ke perizinan untuk minta petunjuk, untuk dibimbing untuk mendaftarkan usaha kita, untuk mendapat izin usaha. Nah, lalu kita akan dikasihkan alamat OSS tadi. Dengan menggunakan itu kita klik daftar, ya muncul ya. Kita tunggu, kita coba cek dulu di setelah kita buka email kita sudah registrasi, kita aktifasi dia. Nah, akan muncul pesan email online single submission. OSS administrasi menjawab kepada kita bahwa registrasi OSS pendaftaran yang kami registrasi OS pendaftar yang kami hormati, berikut adalah akun sistem OS Anda. Nama Anda seperti ini, OD misalnya, KTP sekian. Dengan ini dinyatakan bahwa registrasi OS Anda berhasil. Untuk verifikasi akun Anda, silakan klik tombol di bawah untuk aktifasi akun. Nah, kita klik aktivasi. Ya, user Anda sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif usernya, berarti kita tinggal apa lagi nih? Kita coba lagi, mungkin ada apa lagi ya? Kita harus cari lagi. User aktif ya, passwordnya apa? Nah, online single submission, maka ada jawaban kedua. Jawaban kedua, online single submission konfirmasi registrasi akun sistem. Nah, ini dia akan kasih kita user dan password kita. Orang tentu ya sudah. Ini sudah ada user kita, itu email kita. Nah, kita kasih masuk email kita, misalnya mi saja @gmail.com, itu usernya. Passwordnya kita misalnya saja. Nah, ini saya ketik misalnya password kita, ulang ya, lupa lagi. Ini huruf besar, huruf kecil, masuk lagi huruf besar, angka 7, baru kita masuk lagi dengan KG.
Nah, lalu kita masuk kode Kafka ini. Kode Kafka ini adalah Trenggalek. Oke, langsung kita login, maka dia otomatis kita akan masuk. Ya, kita masuk ya. Kalau ini komputer kita save saja ya. Nah, kalau save saja, simpan aja. Walaupun tidak, kita never nanti ya. Oke, di sini kita bisa lihat contoh yang ada ini nama pendaftar Fardina Ode, emailnya Jimmy saja, email, identitas, KTP, nomor identitas 817103. Kalau seandainya KTP kita belum aktif, tidak terkonek dengan Depdagri, saran kami laporkan segera kepada instansi teknis, dalam hari ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk diaktifasi, untuk dikonekkan dengan aplikasi OSS ini. Ternyata ini sudah ada ya, maka dia munculkan identitas kita. Nah, Saparua tanggal lahirnya sudah jelas, tanggal 15 Mei, dengan laki-laki. Lihat profil selengkapnya ya. Atau di sini, selamat datang di OSS. Sistem OSS adalah aplikasi untuk memberikan kemudahan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di sini ada perizinan berusaha, panduan pengguna. Nah, kalau kita belum paham, tapi sebelum kita lanjut ke panduan, kita lihat profilnya kita dulu ya. Wah, ini profilnya luar biasa. Nah, alamatnya ya. Nah, ini cukup ini ya, pengusaha nih. Saya sengaja munculkan ya, tidak apa-apa lah. Ini kan tidak rahasia juga. Nah, bisa ditahulah, saya ini mau pengusaha jujur ini. Jadi saya tunjukkan aja bahwa saya, nama saya Fardina Ode, lahir di Saparua pada tanggal 15 Mei tahun 76, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin. Pekerjaan saat ini saya ini nelayan perikanan, walaupun saya juga sebagai kontraktor, di mana ya situasi saya karena usaha saya sebelumnya jadi kontraktor di Maluku, ya karena saya kembali sini jadi nelayan. Setelah itu saya mau aktifkan lagi jadi kontraktor. Wah, maka saya selama ini pakai vendor orang, sekarang saya buka lagi usaha sendiri dengan barang usaha sendiri, sehingga nantinya otomatis pekerjaan saya akan saya rubah lagi sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Saat ini juga saya dipercayakan sebagai wartawan Sipil News, sebagai redaktur pelaksana. Nah, alamat saya saat ini di Mulagina. Nomor induk kependudukan saya jelas, daerah asal ya, Kelurahan Desa Mulagina saya, Sabtu Tauga, Kabupaten Kota Bawah, Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi kantor pusat usaha saya itu di Jalan Perintis ya, Kelurahan Katobengke. Di sini kita bisa lihat username dan password saya ini ya, lengkap. Ini profile saya. Kalau ada yang salah nanti saya rubah di sini ya. Nomor telepon biasanya yang berubah itu nomor telepon dengan email biasanya itu. Nah, tapi mudah-mudahan email saya dan nomor HP saya tidak akan saya rubah. Kita kembali ke tadi petunjuk. Ada tadi petunjuk. Nah, foto saya juga nanti saya tinggal kita banyak ya usaha-usaha. Tapi saya sebelum tadi ini yang penting bagi pemula, perizinan berusaha, sebelum itu kita klik panduan penggunaan dulu sebenarnya. Semua itu aplikasi atau buku atau itu ada manual book. Kemudian URL tidak ditemu, wah berarti tidak ada ini. Aduh, ini perlu dipertanyakan, tolong kalau ada menunya, tolong sediakan linknya, panduan pengguna supaya kita tahu. Bagi orang yang biasa komputer mudah. Tapi bagi kita orang awam ya sulit sekali ya. Perizinan berusaha. Ini komitmen sarana prasarana, izin usaha, izin operasional komersial. Selamat datang di OSS. Nah, sudah. Kita langsung saja masuk di pemohon, langsung di non perseorangan, perseorangan usaha lainnya. Apa nih, kita masih ini perlu kita komunikasikan ya. Karena ini nih sangat hati-hati karena kita orang awam ini. Kita akan minta petunjuk dulu bila perlu kita datangi dulu perizinan untuk menjelaskan kepada kita, dan sampai kita salah langkah ya, kakak Fardina Ode. Nanti kita tanya, kita bingung juga di sini, kita mau baca dokumen legal apa ini, perizinan usaha ini, izin usaha, tracking, delegasi perizinan, perusahaan atau penanggung jawab, merger, permohonan kayak ini perlu kita mendapat petunjuk. Non perseorangan, perubahan dana, perseorangan, usaha lain, ini perlu petunjuk ini. Jangan kita lanjut ya, minta dulu mereka jelaskan. Jadi user sudah tahu. Saya mau melakukan langkah selanjutnya, tapi saya mohon penjelasan. Nah, itu nanti berulang lain nih, karena saat ini di Kota Bogor ini luar biasa. Ada satu aplikasi yang digunakan yaitu Sipo 5. Dengan aplikasi Sipo 5 ini
memotivasi pegawai untuk mencari kerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi pasti akan dilayani dengan baik, saya yakin itu ya. Ya mungkin itu dulu kakak, kita break. Cukup ini saja langkah awal untuk ditahu oleh calon-calon pengusaha, calon-calon investor, baik khususnya investor Indonesia di mana saya berada. Saya juga sebagai pengusaha awal yang awalnya hanya sebagai pemborong, hanya mendapat proyek dari kontraktor. Saya sekarang naik status saya ya, kayak gini, dari pemborong menjadi kontraktor yang menandatangani kontrak kerja. Nah gitu. Oke, kita keluar saja. Cara keluar sudah pasti ya, kita tahu lockout. Nah, nanti berarti dapat bimbingan dulu baru lanjut. Kalau bisa direkam itu apa yang dijelaskan. Kalau bisa nanti gimana ya, pakai HP kasih HP ya, kasih laptop kayak begini ya, atau di laptopnya dia, baru tolong video ini kirimkan ke saya. Ya, tolong buka begini, ini saya buka, tolong jelaskan satu persatu item-item ini. Ini maksudnya apa, ini apa, tolong jelaskan. Sehingga kami akan membantu mensosialisasikan ini kepada teman-teman calon investor juga. Sampaikan kepada mereka, terutama kepada kepala perizinan. Kami minta petunjuk. Pak datang baru, saya wartawan ini, kartu persmu ada kan? Nah, untuk membantu mensosialisasikan juga tupoksi mereka. Supaya kita, mudah-mudahan dia akan memanggil kepala bidang yang paham tentang ini, setidaknya kepada operator yang paham tentang aplikasi ini, supaya dia memberikan penjelasan kepada kita. Jadi direkam layar. Nanti kalau apa tuh, pinjam dulu laptop saya atau dia punya laptop saya lah untuk merekam, sehingga masyarakat tahu, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Oke, mungkin demikian. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya Rusli SMN alias saudara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam setia kawan yang solid selalu bersama RAL Official.